Berikut ini teman-teman akan diarahkan untuk menggunakan formula dasar pada Microsoft Excel. Hal ini akan memudahkan teman-teman untuk melakukan perhitungan data yang ada di Microsoft Excel. Mari kita buat tabel untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perhitungan dasar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu terdapat dua data untuk dihitung. Perlu diketahui, sebelum menggunakan formula, teman-teman harus mencantumkan tanda sama dengan terlebih dahulu. Untuk fungsi penjumlahan, ketik sama dengan, lalu arahkan ke data 1 atau sales H2, lalu ketik plus pada keyboard. Kemudian arahkan ke data 2 atau sales I2, maka akan didapatkan hasil penjumlahan. Untuk fungsi pengurangan, ketik sama dengan, lalu arahkan ke data 1 atau sales H3, lalu ketik min pada keyboard. Kemudian arahkan ke data 2 atau sales I3, maka akan didapatkan hasil pengurangan. Untuk fungsi perkalian, ketik sama dengan, lalu arahkan ke data 1 atau sales H4, lalu ketik bintang pada keyboard. Kemudian arahkan ke data 2 atau sales I4, maka akan didapatkan hasil perkalian. Untuk fungsi pembagian, ketik sama dengan, lalu arahkan ke data 1 atau sales H5, kemudian ketik garis miring pada keyboard, kemudian arahkan ke data 2 atau sales I5, maka akan didapatkan hasil pembagian. Selanjutnya, untuk fungsi akar kuadrat dapat dilakukan dengan menggunakan hasil operasi perhitungan yang telah dilakukan. Caranya dengan ketik sama dengan, kemudian ketik SQRT, gunakan kurung buka, arahkan pada data di sebelahnya, kemudian kurung tutup. Maka akan dihasilkan akar kuadrat. Karena menggunakan rumus yang sama, teman-teman dapat menyorot ke bawah untuk mengetahui akar kuadrat lainnya. Untuk formula dasar selanjutnya, mari kita buat contoh data berupa beberapa jenis alat tulis. Kemudian kita cantumkan masing-masing jumlahnya. Lalu kita buat kembali tabel di bawahnya untuk mencantumkan beberapa data. Untuk menghitung jumlah seluruh alat tulis, maka teman-teman dapat menggunakan rumus sum. Caranya dengan menuliskan sama dengan, kemudian ketik sum. Gunakan kurung buka, ketikkan sales C2 sebagai data pertama, dan C11 sebagai data terakhir. Kemudian kurung tutup. Atau juga teman-teman dapat langsung menyorot sales dari C2 sampai C11. Untuk menentukan jumlah barang terendah dari beberapa jenis alat tulis pada tabel, maka teman-teman dapat menggunakan rumus min. Dengan menggunakan cara yang serupa, maka akan didapatkan jumlah barang yang terendah. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah barang paling banyak dari beberapa jenis alat tulis pada tabel, maka teman-teman dapat menggunakan rumus max. Dengan menggunakan cara yang serupa, maka akan didapatkan jumlah barang terbanyak.
Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata dari semua jenis alat tulis, teman-teman dapat menggunakan rumus average. Dengan menggunakan cara yang serupa, maka akan didapatkan rata-ratanya. Untuk mengetahui berapa banyak jenis alat tulis, teman-teman dapat menggunakan rumus count. Dengan menggunakan cara yang serupa, maka akan didapatkan berapa banyak jenis alat tulis.